Halo sahabat DJ, ketemu lagi di Bus Stop, bincang sahabat top Transjakarta. Aku ada di halte Bundaran HI Astra. Coba tebak, siapa sahabat topsnya kita yang hari ini bakal ngobrol sama aku? Siapa coba? Jeng Raisa. Hai. Ya, selamat datang di Terima halte kasih Transjakarta. Thank you. Ini kali kedua ya? Iya. Pas banget sama judul lagunya. Pas banget, benar. Nah, aku sengaja biar pas kali kedua langsung Pas kita bisa langsung ngomong kayak gitu. Oke banget. Nah, sekarang udah detik-detik jelang bulan Juni. Yaya mau ulang tahun. Betul. Gemini-gemini pada sibuk. Sibuk mengucapkan selamat ulang tahun. Betul, dan yang spesial nanti di ulang tahun Yaya 6 Juni pas banget launching film dokumenter. Betul. Bertahun-tahun lalu judul filmnya itu sering banget diomongin sama orang. Harta Tahta Raisa. Kenapa? Kenapa mengambil judul itu dan kayak gimana sih film dokumenternya nanti? Aku ngerasa judul itu tuh, by the way judul itu bukan dari aku ya. Oke. Jadi waktu itu kita, ya selain ada group discussion internal, tapi ada juga momen dimana kita tuh nanya ke audience, di Instagram aku sama Instagramnya Imaginary, apa ya kira-kira judul film kita, dan ternyata banyak banget yang menjawab itu, karena aku ngerasa itu tuh kayak internal joke gitu loh antara aku dan Yoraisa gitu loh. Sampai sekarang pun kalau aku manggung masih banyak banget yang bawa sign kayak gitu atau enggak yang taruh di handphone gitu loh, Harta Tahta Raisa. Jadi itu udah aku anggap sesuatu yang lucu aja antara aku sama Yoraisa gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir film ini tentang apa, cocok banget sama judulnya karena ini menceritakan tentang hartaku, yaitu orang-orang terdekat, orang-orang yang membantu bangun karir aku, keluarga, teman-teman dan lain-lain. Terus tahta, kita ngebahas sedikit tentang perjalanan aku sampai ke GBK, terus kita bahas konsernya, kita bahas ribetnya dan segala macam, tapi juga triumph-nya, dan terakhir Raisa ya ngebahas tentang aku gitu. Trailernya aja tuh udah keren banget. Iya, aku juga deg-degan loh pas nonton trailer. Pas nonton aja baru trailer nih udah yang aku juga keren lagi. banget. Aku juga lagi. Karena aku gimana ya? Aku kan hidup. Maksudnya aku yang mengalami. Jadi aku tuh nggak ngelihat 360 gitu loh. Jadi aku kayak cuma satu sudut pandang doang gitu. Jadi pas melihat trailernya dan pas nonton filmnya, wah ternyata sudut pandang dari luar tuh kayak gini, aku merinding lagi dan pengen nangis lagi gitu. Sama kemarin pas nonton lagi, karena ini sebenarnya udah ada bulan lalu ya trailernya ya, udah 1 bulan lalu. Iya. 1 bulan pas 1 minggu lalu sih. Nah pas semalam lihat lagi, itu keren banget ngelihat gimana so sweetnya Zalina pas videonya ada di konser di GBK waktu itu, dan itu beneran gak tahu disiapin kejutan itu. Gak tahu karena sebenarnya nanti bakalan dibahas juga di film. Kenapa momen itu benar-benar jadi momen yang paling spesial dan paling buat aku terenyuh gitu. Karena pas H-2 sebelum aku konser tuh Zalina masuk rumah sakit. Jadinya mungkin orang-orang tahu oh Zalina sakit, oke gitu. Tapi actual keadaannya tuh nggak tahu kan. Jadi itu banyak yang kita rekam-rekam pakai handphone juga. Untuk nambah-nambahin footage biar orang-orang tuh bisa benar-benar ngerasain apa yang aku rasain kurang lebih. Terus aku benar-benar nggak tahu, bahkan manajerku juga nggak tahu. Semua yang tahu tuh literally cuma 3 orang, yaitu yang bikin voice note-nya, terus creative director-nya Kang Kemot yang punya ide, dan yang ngeplay. Udah cuma 3 orang yang tahu di antara ratusan orang yang kerja waktu itu gitu. Jadi semuanya juga terharu, semuanya juga kayak pada ikutan surprise. Se-GBK kayak teriak dan ikut histeris gitu. Iya, dan kayak aku ngelihat banyak banget teman-temanku yang ibu-ibu gitu terus kayak pada nangis-nangis pas part itu. Kebayang banget sih gimana rasanya, padahal harusnya Zawi ada di situ dan tahu gimana kerennya ibunya gitu. Iya, padahal sekedar aku cuma pengen ajak dia ke atas panggung, foto bareng sama dia untuk kenang-kenangan atau apa kayak gitu juga jadi nggak bisa gitu. Even maksudnya suamiku juga nungguin di rumah sakit kan, jadi ya momen bersama dia dan kayak gitu juga udah nggak bisa, jadinya ya sudahlah. Oke, jadi kayak gimana ceritanya nanti harus banget nonton mulai tanggal 6 Juni. Kalian ngucapin selamat ulang tahun ke Yaya. Boleh, bawa kado juga filmnya. boleh. Nah, nonton Dianjurkan malah. filmnya. Nah, kita
pengen kenal Yaya lebih dekat. Oke. Apa sih rasanya jadi Raisa? Apa coba rasanya? Ya, ya gimana ya? Kayak semua Normal orang tahu aja. Raisa tuh keren banget. Oh, masa sih? Apalagi sekarang ketika sudah jadi ibu, parentingnya semua orang ngeliatin, terus gaya hidup sehatnya, semalam posting buah-buahan, Aduh, wow. snackingnya. Gimana sih cara menyeimbangkan karir, jalan-jalan juga masih bisa, terus keluarga dan semuanya? Menurutku tuh gak ada yang seimbang sih. Jadi kalau misalkan kita bisa terima itu, kita niscaya akan lebih lebih santai lah ya gitu. Jadi aku sih berusaha dari hari ke hari aja gitu. Misalkan hari ini aku banyak kerja, oke besok aku bayar dengan banyak keluarga. Besokannya lagi kerja lagi, besoknya keluarga lagi. Oh abis gitu mau me time abis kayak gitu loh. Jadi day by day gitu aku ngejalaninnya. Jadi pasti kan kita juga sebagai manusia punya bisa naker gitu ya. Jadi ini kayaknya gue kebanyakan kerja nih, oke minggu depan take time buat quality time sama keluarga gitu. Terus sekarang aku belum pernah sih kayak oke aku mau pergi kemana sendirian lama gitu kalau nggak kerja gitu. Jadi kalaupun lagi kerja aku bisa me time sedikit, aku maksimalin juga. Jadi ini semua menurutku tentang memaksimalkan dan be present gitu. Tentang memaksimalkan. Kita belajar memaksimalkan, ayo ibu-ibu yang mungkin juga nonton gimana kita membagi waktu memaksimalkan, kita contoh dari Raisa. Enggak juga sih, maksudnya aku juga nggak tahu ya. Jalanin aja. Jalanin aja. Dengan niatnya harus terbaik. Terus kalau lagi kerja maksimalin ada di sini. Kalau ada lagi keluarga jangan main handphone terus. Oke. Terus kalau misalkan lagi me time juga present ada di sana gitu. Jadi yang aku pelajarin itu sih bisa memaksimalkan kita lagi ada di mana gitu. Belakangan ketika sudah jadi ibu, Zalina sering jadi sumber inspirasi, termasuk menciptakan lagu gitu. Ya. Belakangan emang semua inspirasinya kebanyakan sumbernya adalah anak. Enggak juga sih, cuma menurutku pas abis punya anak tuh kayak ada yang unlock gitu loh. Kayak ternyata cinta tuh bisa kayak gini ya bentuknya gitu. Karena sebelumnya kan kita belum tahu gitu, dari even terutama cewek-cewek gitu, kayak dari kecil tuh fairy tale, princess, prince kayak gitu-gitu, cuma sekedar kayak gitu doang kan goals kita gitu. Dan kayak ngelihat cinta tuh hanya ya udah cinta antara pasangan gitu lah. Tapi ternyata begitu punya anak tuh wow unlocking banyak banget gitu. Even kayak cinta ke diri sendiri, tentang mengapresiasi diri sendiri sebagai seorang wanita, terus juga companionship di antara pasangan gitu yang mungkin nggak melulu romantis, segala macam itu tuh semua menurutku ter-unlock gitu loh, kebuka begitu udah punya anak gitu. Jadi memang peristiwanya adalah peristiwa memiliki anak, tapi sumber inspirasinya jadinya macam-macam gitu. Oke, sumber inspirasinya macam-macam. Aku inget waktu Hari Ibu Desember lalu, Raisa tuh bikin, aku nyebutnya apa ya, mini konser gitu nggak sih? Showcase kali Showcase, ya. oke, di halte Tosari. Iya. Di sebelah ada iklan, ada Raisa, terus Iya. lucu banget. Terus dari situ intim banget sama ibu-ibu yang ada di situ, yang kebetulan di grup Sekulkas ya, di channel Instagramnya. Itu terinspirasi dari apa? Ngumpulin ibu-ibu yang deket, yang ada di broadcast channel Instagram, dan melihat Raisa lebih deket gitu, nyanyi bareng, deket banget jaraknya. Iya. Sebenarnya waktu itu kita cuma pengen bikin sesuatu yang spesial aja sih untuk ibu-ibu yang yang mungkin working mom kali ya, karena betul. kan lokasinya dan jamnya dan lain-lain gitu. Jadi pengen apresiasi mereka dan juga berbagi keseruan aja gitu, karena pada akhirnya tuh kita semua punya dengan kerjaan kita yang beda-beda semuanya, tapi kayak punya satu pengalaman yang sama gitu loh. Dan kasarnya punya trauma yang sama, punya pengalaman yang sama, punya kesusahan, kelelahan yang sama gitu. Jadi pada saat itu aku ngerasa vibe-nya tuh enak banget gitu loh, karena kayak tanpa harus diomongin, I know you know. Ya, dan Ya gak sih? aku ada di situ kebetulan, itu
Seru banget, keren banget, langit-langitnya lagi Iya, iya, bagus, adem. Tapi yang diteriakin ibu-ibu requestnya tetap ya, maunya lagu-lagu Mantan terindah, galau, ya. iya kan? Mantan terindah, ya. Nah itu dia. Iya. Itu dia memiliki trauma. Itu Nggak, ya. tapi emang aku tuh juga suka bingung ya. Kadang-kadang aku kan pengennya datang terus kita seneng-seneng Yes. gitu ya. Tapi kenapa aku datang orang tuh pengennya sedih-sedih bersama. Karena mungkin sedih kolektif tuh lebih ringan Iya, kali ya dibandingin daripada sedih sendiri gitu. sendirian. Mengingat memori-memori lagu Raisa yang udah-udah juga kan ya menemani masa bertumbuh dari sebelum nikah sampai mungkin udah pada punya anak yang kemarin diundang ada di sana. Kenapa sih milih halte Transjakarta Tosari? Satu, menurutku lokasinya itu prime banget, juga view-nya Jakarta banget gitu, kayak bener-bener bisa show off keindahan kota Jakarta yang metropolitan banget tuh di sini. Udah gitu pada saat itu belum terlalu banyak yang melakukan hal itu, Betul. jadi kita pengen pengen ngebuka kesempatan buat buat bikin showcase di situlah dan pengen lagi sih sebenarnya. Kita tunggu lagi ya. Karena menurutku seru banget, udah gitu ya buat warga Jakarta juga kayak jarang-jarang kan bisa kesini untuk nonton musik gitu dan dengan view-nya kayak gitu, sangat instagramable, Betul. ya nggak sih, sangat containable. Yes, terus aksesnya juga gampang gitu. Benar. Ya pernah foto di background Bundaran HI. Ini abis ini aku mau OTD di situ soalnya. Terus kita tunggu postingannya Iya, gitu benar. ya, pasti keren banget. Nah tadi ngomongin Jakarta, kota metropolitan. Yaya lahir dan besar di Jakarta, sampai kuliah, berkarir dan dikenal sama semua orang ya. Kayak Yaya adalah Jakarta. Gimana ngelihat perkembangan Jakarta dari dulu sampai sekarang? Perkembangannya menurutku luar biasa banget ya, kayak setiap aku keluar, aku kan jarang keluar rumah nih, ya nggak jarang juga sih, cuma aku termasuk orang yang anak rumahan. Oke. Jadi aku ngerasa setiap keluar rumah kok ada tempat baru ya, ya nggak sih? Iya. Dan udah gitu kayak kita harus cobain ini, aku catat, harus coba ini, terus setiap ngeliat TikTok mana selalu ada tempat baru gitu. Jadi emang development di Jakarta tuh gila banget sih menurutku dibandingin tempat-tempat yang aku datengin. Terus aku juga ngerasa kalau ada teman-temanku atau saudara-saudaraku yang dari luar datang ke sini, mereka tuh bener-bener kaget gitu loh, ternyata Jakarta tuh sedevelop ini ya, semetropolitan ini gitu. Jadi aku yang ngerasa selalu ada yang hip and happening aja di Jakarta. Oke, dan di sisi lain beberapa hari lalu ya posting soal kondisi udara di Jakarta ya. Betul. Gimana pendapatnya? Di sisi lain Jakarta terus berkembang, tapi di sisi lain juga polusi udara juga memprihatinkan. Yes, itu sebenarnya salah satu yang aku selalu advokasikan juga ya, karena aduh sedih banget sih, maksudnya kalau misalkan even kita lagi ada di gedung-gedung tinggi Jakarta gitu, terus kita foto kayak pengen posting, aku lagi di sini nih gitu, tapi yang kelihatan asap dan lain-lain gitu, dan itu menurutku salah satu hal yang harus di-tackle nomor satu sih di Jakarta gitu. Mungkin salah satunya adalah dengan naik transportasi umum. Kalau misalkan kita bisa keep up dengan pembangunan transportasi, pasti orang-orang juga bakalan beralih kok gitu. Karena ya kenapa enggak gitu. Aku aja sering naik kebetulan kesini terus ya. Karena ya menurutku cepat, bersih, adem. Terus ya juga kenapa enggak gitu, dan aku merasa bener-bener ada di metropolitan nih. Saya beneran naik public transport di Jakarta? Beneran sih. Sering? Karena tapi aku naiknya biasanya weekend karena lebih kosong. Ya bener. Ya kalau Kalau weekdays aku kan kurang sensitif dengan jam-jaman orang kantor ya. Jadi aku kadang-kadang suka nggak tahu, tiba-tiba terjebak di keramaian gitu. Tapi pernah? Jadi, pernah. Terjebak? Pernah. Tapi ya aku paling suka ke HI sih karena jauh dari rumahku tapi super cepat. Aksesnya juga gampang. Iya, dan nggak ada ganjil genap. Bener. Aku mau ngasih tahu kalau tadi ngomongin polusi udara, Transjakarta itu punya bus listrik. Oh, show. Harus banget nyobain karena ada juga yang jalan di sekitar Jakarta Selatan. Kapan-kapan please cobain dan kasih tahu ke semua orang kalau
ya oke loh kita bisa mengurangi polusi udara dengan beralih ke public transport. Yes. Next, apa nih yang mau dilakuin, kejutan-kejutan apa yang mau dikasih ke Yuraisa? Sebenarnya tahun ini ada project yang super seru banget. Boleh dikasih tahu? Belum boleh dikasih Oke. tahu. Cuma kayaknya kalau teman-teman follow aku pasti kayak udah ada hint-hint sedikit. Jadi ya coba tebak-tebak aja dulu. Tapi yang jelas ada project yang seru dan gede banget tahun ini. Terus ya yang pastinya yang paling deket sih dokumenter itu gitu. Karena aku senang banget karena dokumenter musik tuh kan belum terlalu banyak ya. Karena ya memang mungkin nggak tahu ya. Makanya aku juga penasaran dengan interestnya nanti akan seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bagus, yang nonton banyak, aku sih berharap nextnya bakalan banyak lagi dokumenter musik dari ya semua musisi-musisi keren di Indonesia. Seenggaknya ya udah bikin duluan, mungkin bisa menginspirasi yang lain. Aku juga nonton dokumenter lain yang udah dibikin gitu dan menurutku tuh semua menarik gitu karena semua orang, semua band atau penyanyi apapun itu tuh punya ceritanya masing-masing, struggle-nya masing-masing, terus mungkin eranya juga beda-beda, pada saat itu tantangannya beda-beda gitu. Jadi menurutku emang dokumenter musik tuh menarik banget. Jadi mudah-mudahan abis ini kalau misalkan yang nonton banyak PH-PH kayak wah ayo kita bikin dokumenter musik lagi gitu. Aku tuh amazed ketika baca beberapa artikel soal film dokumenter yang bakal dirilis. Raisa beneran sempet nggak pede, ini beneran mau dibikin film dokumenter? Iyalah. Kenapa? Karena yang nggak tahu ya, aku mungkin ya satu emang orangnya nggak pedean. Serius? Terus kedua, ya aku merasa siapa sih yang bisa bilang pantas nggak pantas gitu loh untuk bikin ini. Jadi aku ngerasa yaudah deh kalau menurut Imaginary oke, banyak yang bakalan nonton, quote unquote pantas. Ya udah aku terbuka gitu. Cuma nggak yang dari aku sendiri. Ayo bikin dokumenter tentang hidupku gitu. Kayak aku ngerasa malu gitu. Tapi trailernya aja udah keren banget. Aku juga nggak sabar pengen nonton nanti di 6 Juni itu serentak di bioskop-bioskop. Ya, di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Nanti sih listnya pasti akan kita update lagi di mana yang ada, di mana yang nggak ada. Cuma insya Allah sih kalau demand-nya banyak, ya harusnya di semua layar main ya. Itu gimana proses pembuatannya? Cukup panjang selain dari footage yang udah kalau ada? aku syutingnya sendiri dengan Kang Soleh dan dengan Imaginary itu mungkin 1 atau 2 bulan sebelum konser. Tapi kalau misalkan ngumpulin footage-nya ya udah dari aku kecil ya. Maksudnya kayak kita sourcing-nya tuh ke ibuku gitu. Ada apa namanya suara aku nyanyi pas aku masih TK kayak gitu-gitu, semua yang banyak banget yang belum pernah kita rilis sebelumnya itu nanti akan ada di dokumenterinya. Terus juga banyak footage jadul yang kayak iya apaan sih? Yang nggak gitu. pernah dirilis ya? Iya ataupun yang mungkin semua udah pada lupa kali footage itu tuh exist. Itu nanti akan ada gitu. Wow. Jadi kayak aku nggak boleh cringe karena itu adalah bagian dari perjalanan. Tapi banyak sih foto-foto jadul yang lucu-lucu. Di trailer itu ada interview sama orang tua juga ya, gimana menceritakan dulu cita-citanya pengen jadi penyanyi dan kesampaian. Dari kecil emang pengen jadi penyanyi? Aku sih nggak inget ya kapan aku kayak aku pengen jadi penyanyi gitu. Cuma yang aku ingat adalah aku cita-citanya ganti-ganti terus, tapi nyanyi itu nggak pernah ganti. Dan pada akhirnya aku umur berapa ya? Kayaknya SMA ya, mungkin SMP atau SMA sih. Pertama kali dibayar tuh pas nyanyi terus dibayar gitu. Jadi aku nyanyiin waktu itu demo buat suatu project, tapi yang project aslinya yang nyanyi bukan aku, tapi aku nyanyiin demonya, terus aku dibayar. Terus aku kayak bisa nih kayaknya gitu. Kayak, dari situ? Wow gitu. Iya dari situ aku mulai kayak kayaknya bisa deh benar-benar jadi karir gitu. Karena kan kalau kita kecil kan kita nggak ngerti karir lah apa segala macam. Cuma iya itu pertama kalinya bisa juga nih. Jadi setelah jadi penyanyi nggak pernah lagi kepikiran ganti cita-cita? Kalau ganti sih enggak ya, cuma mungkin ada cita-cita tambahan tuh ada. Pastilah semua orang kalau udah
ini terus yang ini belum kecapai, yang ini belum kecapai gitu pasti ada, cuma nggak bisa sih hidup tanpa nyanyi. Even kalau misalkan kita jalan-jalan nih berdua nih ya, kamu bakalan tahu 5 menit aja aku nggak akan bisa diem, aku nyanyi terus. Every single day masuk aku langsung nyanyi. Pas lagi cek sound juga aku sudah mendengar suara-suara merdunya. Iya, Coba kayak enak banget kan nggak- ada di sini gitu. Nggak bisa berhenti nyanyi, makanya aku jarang banget sebenarnya dengerin lagu. Kayak orang kan biasanya jalan sambil dengerin earphone gitu kan, dengerin lagu. Aku tuh nggak, Mending nyanyi aja. karena aku di otakku udah ada lagunya gitu loh, jadi kayak udah nyanyi gitu Jadi orang-orang yang ada di sekitar tuh enak banget dinyanyiin langsung sama ya. sampai bosen. Enggak, tapi aku pernah nanya nih dulu waktu aku belum keluar album, aku nanya ke sahabatku, kan aku selalu nyanyi dari dulu dari kecil. Aku nanya ke sahabatku, gue annoying banget nggak sih nyanyi kayak gini? Terus dia bilang enggak kok, enggak annoying gitu. Oh kalau nanti gue udah jadi penyanyi terus gue nyanyi annoying nggak? Iya annoying. Makasih loh. Tapi kayak lo pengen nunjukin banget ya lo jadi penyanyi. Enggak kok, enggak, ini Karena mah emang suka ya. udah refleks gitu ya. ibaratnya. Refleksnya nyanyi loh, enak banget gak sih? Coba sahabat topnya Transjakarta. Ada pasti yang kayak gitu, pasti ada yang sama sama aku. Aku beruntung banget karena tadi udah denger refleks-refleksnya nyanyi. Ya mau gak sih nyanyi dikit aja, apa aja buat kita semua? Nyanyi apa ya? Yang Kamu tadi apa aja? apa ya? Jadi malu deh ini kayak diliatin orang. Karena ini apa ya? Biasanya requestnya galau-galau. Mungkin aku nyanyi lagu yang baru, Tak Berharap Lagi ya. Oke. Kalau alasan ku tak lagi percaya cinta, kau yang selalu membuatku nyaman dengan kecewa, telah terkunci, takkan mudah membuka hati ini, dan tak berani ku berharap lagi. Ih, malu deh. Aku nggak bisa kayak lagi ngomong terus tiba-tiba nyanyi terus ngomong lagi. Makasih loh udah Aku, mau maaf melakukan tadi itu. agak geter ya. Oke Deg-degan. banget. Kalau aku nggak mungkin dong tadi request saya di sini gitu Makasih. kan, nggak mungkin ya. Jadi apa aja terserah Raisa mau nyanyi apa. Nah ngomongin soal Raisa itu menurut aku dan semua orang di Indonesia barangkali itu bukan cuma nama, tapi kayak udah brand gitu. Brand ya. Itu sengaja melahirkan Raisa sebagai brand, bukan cuma sebagai nama penyanyi. Aku merasa semua orang di industri pasti kayak gitu sih ya. Karena ya kita harus bisa memisahkan antara personal dengan brand gitu. Ada juga yang mungkin brand dan personalnya agak Mirip. ya agak bersinggungan. Cuma kalau aku kayaknya aku nggak terlalu bisa ya. Aku emang benar-benar harus misahin gitu. Dan juga apa ya, secara psikologis buat aku lebih gampang untuk aku ngejalaninnya gitu. Kalau persona aku sebagai brand seperti apa, dan kalau aku sebagai pribadi aku bisa menanggalkan semua itu gitu. Jadi karena mungkin aku juga label dan manajemen aku sendiri gitu, maksudnya aku sama tim aku Juni Records, jadinya aku harus ngerti tuh kayak gitu-gituan, harus ngerti branding, harus ngerti sisi bisnisnya gitu. Jadinya ya aku jadi harus bisa ngebedain antara personal dan branding. Sama Juni itu dari 2013 ya kalau nggak salah. Kita bikin ya ini 2013. kita bikinnya udah 10 tahun yang lalu. Masuk tahun ke-11. Jadi kalau mentok-mentok atau apa masih sering pesen martabak. Udah enggak lagi. Udah kayak udah masuk kepala 3, udah gak boleh sering-sering Udah martabak. dikurangin ya. Mungkin di awal-awal itu juga nanti ada loh disebut di film dokumenter. Tapi bener loh, martabak tuh ngelancarin otak kreativitas aku banget. Serius. Manis atau asin? Manis keju. Keju Manis susu keju. spesial. Ini mungkin juga bisa jadi sumber inspirasi sahabat topnya Transjakarta. Iya. Kalau kalian butuh inspirasi, Martabak. contohlah. Tapi Martabak. menurutku martabak tuh ini kayak salah satu makanan terenak dari Indonesia sih. Oke, jadi Iya nggak sih, kayak aku ngerasa kalau ada teman-teman Iya atau loh. ya teman-teman atau saudara-saudara yang datang gitu, aku pasti kayak martabak. nggak pernah gagal. Makanan, ngomongin makanan apa sih yang ya suka masak sendiri? Apa sih yang ya nggak suka? Aku kayaknya kalau ditanyain apa yang aku nggak suka, aku lebih nggak Oke. tahu jawabnya. Nggak ada yang aku nggak suka kayaknya. Karena
Atau nggak makan apa? Gak ada. Semuanya? Oke. Oke, aku makanan yang paling anti fail buat aku tuh nasi uduk pecel ayam. Oke. Jadi kalau misalkan aku malam-malam pulang, even aku waktu itu selesai konser after party, Oke. nasi uduk. Nasi. Jadi kayak di warung kita booking semua, kita makan nasi uduk bareng. Makan pakai tangan. Of course, kalau pakai Wow. kaki kan nggak sopan ya. Terus itu nomor 1. Terus habis itu aku paling nggak bisa nolak bakso. Oke. Ya, itu kayak aku nggak tahu kenapa bakso itu lebih feminin gitu ya. Ya nggak sih? Bakso, iya. Maksudnya bukan feminin apa ya, tapi kayak bakso tuh identik dengan makanan cewek ya nggak sih? Karena kayak Cowok-cowok pada suka bakso juga. iya sih, cuma kayak lebih racik gitu-gitu. Kalau cowok kan kadang-kadang datang terus itu langsung udah dia makan. dimakan. Kalau kita kayak Tambahin cuka, apa Ina gitu. gitu kayak sehingga menjadi sebuah resep baru gitu dari sebuah Jadi bakso. lapar kan? Iya kan? Apalagi? Terus terakhir yang anti fail Padang, of course. Padang, makanan rendang. Otak gulai. Oh. Wow. Nggak martabak dikurangin tapi otak jalan terus. Jadi kapan terakhir makan otak? Kapan ya? Nggak tahu, aku jarang-jarang makannya. Cuma kalau misalkan sekalinya pesan Padang aku nggak kurang-kurangin. Oke. Raisa tuh kayak anak Jaksel banget gitu ya. Masa sih? Kata orang. Iya gak sih? Enggak tahu deh, enggak juga sih. Enggak. Masa sih aku anak Jaksel? Kayak enggak deh. Ya kalau kita baca-baca gitu kayak Jaksel tuh Jaksel salah Trophy satunya- Wife. salah satunya Raisa selain lucu banget bikin sama Mas Dani perkumpulan Gemini-Gemini Oh my gosh. wakil ketua ya. Aku bukan bikin sama Mas Dani ya. Oh, Mas bukan? Dani yang bikin. Oh, terus aku ditunjuk. di-invite. Dan masih eksis sampai sekarang. Masih, makanya aku tadi barusan aja bilang di grup kalau grup Gemini-Gemini lagi sibuk nih. Jadi kan biasanya kayak suka ada beberapa hari kosong gitu, nggak ada conversation. Nah sekarang karena udah mulai Gemini rising, jadi udah mulai banyak yang ulang tahun tiap hari kayak ting 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 ting, happy birthday. Kemarin baru aja Mas Dani birthday, hari ini Kak Agan birthday. Terus siapa lagi aku nggak tahu, aku ikut-ikutan Di situ. grup itu semuanya Gemini. Semuanya Gemini. Dan- Ini kayaknya grup yang paling disebelin semua zodiak lain. Aku nggak ngomong gitu sih, tapi biasanya banyak orang yang nggak pengen berurusan sama Gemini. Padahal Benar. kan Gemini nggak kenapa-napa, kenapa sih? Ya nasib lah. Ya, gimana Iya ya? kan? Aku Kayak juga. dia kenapa gitu? Aku Apakah ngerti semua sih. Gemini begitu? Aku ngerti kayak sebenarnya lebih ke mengintimidasi aja kali ya. Dan Nggak tahu ya. emang begitu? Begitu gimana? Aku juga nggak tahu. Agak mengintimidasi gitu. Aku sih merasa mungkin dari jejak rekamnya itu banyak yang negatif. Cuma kan mungkin negatif itu karena apa? Mungkin nggak bisa keep up dengan seorang Gemini. Wow. Oke. Makin Dalam. disebelin. Atau enggak tergantung sudut pandangnya. Benar. Dan juga kan jangan dilupakan bahwa Gemini kan ada dua sisi. Nah sisi mana yang kamu dapat itu tergantung orangnya. Aku yang bertahun-tahun bersama Gemini kadang tertekan juga, tapi kadang ya happy-happy aja nggak apa-apa. Tapi itu semua orang gak sih? Ini Iya, nggak- iya. Bukan karena zodiak ya. Tapi aku ada banget sih temanku yang kayak apapun dikit-dikit nyambunginnya ke zodiak kayak. Even penyakit kok. Aduh, gue migrain nih. Ah ya itu penyakit Gemini. Apa sih? Ya, Sebuah konsep deh. nggak sezodiak itu Aku nggak sebenarnya. zodiak kebetulan. Cuma aku gara-gara sering interview ini selalu dibawa-bawa Gemini. Iya, karena tahu. Jadi aku jadi ngomongin melulu. Padahal aku Nggak. nggak sama sekali. Karena kirain ya tuh zodiak banget karena ya jadi wakil ketua perkumpulan Gemini itu. Itu Enggak. Itu aku cuma dinobatkan. Tapi itu bukan aku yang mengangkat diri sendiri. Dinobatkan dengan gelar kehormatan mendampingi Mas Iya, Dani. karena pada saat itu kita kan lagi duet, biar menjadi kenangan. Jadi sering promo bareng, jatuhlah tahta itu kepada aku. Seru banget sih. Seru loh. Nah, sekarang lagi sibuk apa selain promo film mungkin lagi akan jalan, terus ada project yang belum boleh di-spill di sini. Bisnis. Oh, aku pakai juga. Terima kasih loh. Lipstick Rain. Baru nyadar, baru tadi ngobrol. Heeh. Ini ada di nama tengahnya Zawi ya ternyata ya. Benar. heeh. Oh, baru ngeh banget. Jadi aku nggak pengen pas di Rain Beauty mau bikin make up gitu, aku nggak pengen pakai namaku sendiri karena
aku nggak pengen itu jadi semacam merchandise gitu loh. Oh. Atau nggak pengen ngelimitin pembelinya gitu. Jadi orang-orang yang nggak suka aku atau nggak tahu aku juga tetap bisa pakai Rain Beauty gitu. Yang penting ya produknya harus bagus gitu. Dan akhirnya kita pakai nama tengahnya Zalina karena terdengar sangat cantik, Rain. Terus juga di beberapa bahasa itu artinya queen. Oke. Terus ternyata bahasa Jawanya Raine juga artinya lah wajahmu. Ya, betul. Bagus banget gitu loh. Untung kayak masih cocok gitu. Aku kan bukan orang Jawa, aku orang Sunda, jadi aku nggak ngerti tentang Raine. Tapi begitu pertama keluar, Kak itu artinya ini tahu bahasa Jawa. Terus, oh ya nggak apa-apa deh. Pas. Cocok. Pas. Karena emang itu make up gitu Iya, ya. jadi emang aku wajah. pakai lipstiknya warnanya oke. Ini Terima kasih. saya juga suka pakai. Iya sih, kan suka posting di Iya, aku Sekulkas. aku selalu posting, selalu kasih tahu. Dan aku tuh kalau bikin produk, aku pengennya begitu udah bikin produk itu, aku jadi nggak beli lagi. Oke, emang pakai itu aja. Jadi kita berusaha develop produk yang bikin kita nggak pengen beli apa-apa lagi. Gitu. Terutama kalau lipstick sih menurutku emang godaannya tuh gede banget ya. Yes. Jadi kayak semua brand punya istimewanya sendiri gitu. Tapi dua yang aku nggak pernah beli lagi itu satu adalah foundation kita, skin tint. Yang kedua adalah blush kita. Jadi aku udah nggak pernah lagi pakai yang lain. Karena kalau lipstick masih ada godaan-godaan. Banyak lain. godaan gitu. Dan semua sekarang brand lokal tuh nggak ada yang nggak bagus. Yes. Semuanya bagus-bagus kualitasnya, harganya juga semua hampir semuanya terjangkau. Jadi terlalu banyak godaan. Jadi gimana menjaga segmentasi pasar di tengah banyaknya lokal brand yang ada? Aku sih sebenarnya lebih ke ya branding kita aja sih. Branding kita menurutku lumayan beda dari yang lain. Terus juga kita bilangnya adalah conscious beauty. Oke. Jadi kita memiliki packaging yang dari PCR. PCR itu adalah post consumer recycled plastic. Jadi baru pun itu udah dari plastik bekas. Terus habis gitu kita clean formulation, vegan, halal dan lain-lain itu menurutku udah standar lah ya di sini. Dan apa ya, kita lebih ke hari-hari, terus feel good make up, terus yang nggak ngerubah, nggak yang apa ya, pokoknya kamu kalau pakai produk kita kamu benar-benar berubah deh, enggak gitu. Tapi kamu pakai produk kita benar-benar jadi versi terbaik dari kecantikan kamu yang udah kamu punya gitu. Jadi bukan merubah, tapi jadi enhance. versi terbaik. Next mau bikin apa lagi? Kejutan apa lagi? Nextnya kita lagi develop. Oh my god, bentar lagi nih. Kita lagi develop sesuatu yang bukan make up. Bukan make up. Bukan make up, tapi dari Rain Beauty. Jadi pokoknya beauty dan segala macam kecewean lah. Oke. Dan kita lagi develop itu dan sebentar lagi insya Allah Juli atau Agustus kita bakalan launching. Jadi Dan ditunggu aja. Masih peduli tentang keberlanjutan lingkungan? Pastinya dong. Kita pasti tetap conscious dan semakin lama sebenarnya kan karena sekarang belum apa ya, mungkin gerakan eco-conscious di beauty tuh agak telat dibandingin industri-industri lain gitu. Jadi pilihannya tuh belum terlalu banyak dari either itu dari segi packaging atau dari dari bahan baku gitu. Jadi aku berharap semakin ke depannya kan pasti semakin naik nih karena nggak ada pilihan lain juga. Semua orang pasti harus peduli dengan lingkungan gitu. Jadi kalau semakin lama semakin naik trennya, kita bisa makin macam-macam lagi. Mungkin kita bisa benar-benar pakai 100% recycled plastik atau bisa recycle, pokoknya macam-macam. Aku berharapnya next kita bisa benar-benar komitmen 100%. Wow, semoga bisa berkolaborasi sama Transjakarta yang juga punya program bersih berdaya bestari karena ya juga fokus banget sama lingkungan. Amin. Nah, kita ada di Bundaran HI Astra dan sebenarnya di sekitar kita tuh tumben banget ada Direktur Pelayanan dan Bisnisnya Transjakarta. Oh wow. Halo Pak. Oh halo Pak. Jadi gak enak ngebelakangin. Halo Pak, apa kabar? Jadi mungkin nanti akan ngobrol dikit sama Yaya. Di halte Bundaran HI lantai 2 ini kan enggak cuman
Iya, tempat transit ya. Kalau tadi naik ada banyak tenan, terus ada spot instagramable yang nanti mau dipakai foto OOTD-nya Bener. Yaya gitu. Nanti mungkin aku mau ajak Bapak ngobrol sedikit, spill dikit aja. Apa sih sebenarnya yang Transjakarta bikin gitu? Karena ternyata Yaya juga pengen lagi bikin showcase. Semoga di Transjakarta Pengen. lagi ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan di Bundaran Hai Astra atau di Tosari lagi Bisa. melihat ikon Jakarta dan gedung-gedung tinggi dari dekat. Kita ajak Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta bareng kita ya. Pak Fadli, silakan Pak. Halo Pak, apa kabar? Mbak Raisa, Mbak Aduh Pak, silakan. Iya Pak. Dia habis cuti kayaknya. Raisa sempat bikin showcase di halte Tosari Pak, dan semoga akan bikin lagi ya. Amin. Thank you. Kita malah mau ngucapin terima kasih Mbak Raisa. Kemarin udah sempet viral juga, rame kan penggemarnya Banyak banget. luar biasa. Bapak Jadi, juga kan? Iya, saya termasuk. Jadi ya itu salah satu bagian dari campaign kita menjadikan transportasi publik menjadi gaya hidup. Itu sebabnya kita ajak ya teman-teman termasuk seperti Mbak Raisa untuk bantu kita. Jadi terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak. Itu pengalaman luar biasa loh buat kami. Karena belum pernah juga. Belum pernah dan juga mendapatkan konten yang luar biasa juga. Boleh dong, coba lagi ya berarti ya. Pengen, Kita tunggu ya Pak ya. Iya. Iya seru banget, thank you ya udah mau datang kali kedua di Pastinya halte dong. Transjakarta. Kita tunggu kali ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Iya. Siap. Thank you. Yes, dan ini adalah akhir dari bincang-bincang kita di Bus Stop Bincang Sahabat Top bersama Raisa dan ada Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta Pak Fadli Hasan. Ayu Ardani pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.